Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Salangkara, Bamana Purdi Salangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara, sama layang. Sayang sayang si patokaan, matego tego gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan, matego tego gorokan sayang. Sajojo Yumadam kobi sa papare sa muna 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 keke, sa muna 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 keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium. Assalamualaikum Bu Indah, Pak Adia. Waalaikumsalam. Iya. Iya, jadi sebelum Bu Indah melaksanakan coaching kepada Pak Adia, di sini saya ingin menyampaikan kriteria rubrik penilaian coaching, yaitu ada 4 kriteria ya Bu Indah, yaitu dengan nilai 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Nah, Bu Indah, kompetensi apa nih yang akan Bu Indah ingin kembangkan kepada coachingnya? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan kepada coaching saya dalam proses coaching nanti yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya, baik. Jadi menggunakan alur Tirta tentunya ya, Bu Indah ya. Jadi kompetensinya itu dengan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Nah, baik. Kira-kira nih dari 3 kompetensi ini, Bu Indah, mana yang mau digali lagi nih atau dikembangkan lagi yang lebih mendalam nih kepada coaching? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mungkin kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi Bu Indah ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Terus juga indikator kompetensi tersebut apa ya, Bu Indah? Indikatornya ya ketercapaian dari proses coaching saya ini, di mana nanti coaching saya Pak Dian ini bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ya, baik. Nah, kira-kira nih Bu Indah, Pak Dian, apakah sudah siap nih melaksanakan coaching? Gimana Pak Dian? Sudah siap? Iya. Oke, baik. Kalau sudah mau melaksanakan coaching, saya persilahkan, silakan melaksanakan coaching tersebut. Oke. Oke, assalamualaikum Pak Adia. Waalaikumsalam Bu Indah. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu, cuma ada ini ya Bu, kurang semangat. Oh, kurang semangat. Oke, tetap semangat juga deh kalau gitu ya Bapak. Iya. Oke. Kira-kira nih di sini Bapak ketemu saya di sini ingin membicarakan apa ya Pak? Iya Ibu, ada yang ingin saya sampaikan Ibu. Yang pertama itu tentang teman-teman sih Bu ya. Teman-teman itu yang saya perhatikan mereka masih menggunakan metode lama dalam mengajar dan tidak berpihak kepada murid sesuai filosofi Ki-Hajar Dewantara. Oke, jadi permasalahan Bapak di sini masih banyak ya mungkin teman-teman Bapak yang belum menerapkan filosofi Ki-Hajar Dewantara dan memiliki atau menerapkan keterampilan berdiferensiasi. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi. Oke, so jadi apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita kali ini, Pak?
Yang saya harapkan sih ya Bu ya, semoga teman-teman saya ini mau mengubah cara mengajarnya ya, dengan menggunakan metode berdiferensiasi dan berpihak pada murid serta mengikuti perkembangan teknologi Bu. Oke. Gini Pak, bisa Bapak ceritakan lebih detail lagi mengenai masalah Bapak tersebut? Iya ya, jadi seperti ini Bu, teman-teman saya ini mereka banyak yang mengajar masih menggunakan metode ceramah atau tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berbicara, mengembangkan inovasi mereka atau berpikir kritis mereka. Jadi di situ tidak sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, dan juga banyak guru-guru senior ini yang malas untuk menggunakan IT Bu. Oke, jadi itu masalah yang Bapak hadapi di sekolah Bapak ya. Iya. Kira-kira apa rencana Bapak saat ini untuk memecahkan masalah tersebut? Rencana saya sih yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Bu yang memahami tentang cara pembelajaran berdiferensiasi, terus orang itu paham dengan penggunaan IT. Itu sih Bu. Oke, bagus sekali ya rencana Bapak. Jadi menurut Bapak, kira-kira cara Bapak mewujudkan rencana Bapak tersebut seperti apa ya? Rencana saya sih untuk mewujudkan hal ini, saya akan mencoba mengadakan pelatihan ya Bu ya, dengan narasumber dari sekolah kita sendiri ya Bu, terutama rekan sejawat yang benar-benar memahami di bidang yang saya butuhkan Bu. Oke, ada lagi Bapak? Seperti Oke, jadi dalam memecahkan masalah Bapak ini, Bapak akan mengadakan pelatihan ya Pak, yang narasumbernya dari sekolah Bapak. Dan di sini berarti Bapak mengadakan melakukan kolaborasi ya Pak? Iya Bu, betul. Saya akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat Bu. Oke, jadi dari apa yang sudah kita bicarakan, menurut Bapak posisi dari masalah Bapak ini ada di skala berapa Bapak? Masalah yang saya lihat di teman-teman di rekan sejawat saya ini ada di skala 5. Oke, di skala 5. Kira-kira Bapak akan menaikkan ke skala berapa Pak? Mungkin saya akan menaikkan sampai skala 7 dulu ya Bu ya, untuk sambil melihat seiring waktu berjalan. Oke, jadi dalam hal ini Bapak ingin menaikkan dari skala 5 ke skala 7. Jadi kalau kondisi idealnya yaitu level 10, Bapak mengharapkan rekan-rekan Bapak itu sudah mahir menggunakan IT ya Pak, Iya. dan juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul Bu. Oke, baik Bapak, kalau begitu kira-kira kapan Bapak akan mewujudkan rencana yang sudah Bapak buat tadi? Mungkin secepatnya ya Bu, dalam minggu-minggu ini. Jadi saya harus menghubungi beberapa pihak dulu ya Bu, agar rencana yang saya inginkan ini bisa terlaksana. Oke, baik. Kalau gitu, Bapak sudah menemukan titik temunya ya untuk menyelesaikan masalah Bapak tadi, yaitu dengan mengadakan pelatihan atau mungkin workshop ya. Jadi nanti mungkin setelah kita bertemu ya Pak, kira-kira setelah Bapak selesai melaksanakan kegiatan tersebut, kita akan melihat apakah Bapak bisa mencapai target Bapak ya untuk menaikkan dari level 5 ke level 7 ya Pak. Iya Bu. Oke, baiklah. Sepertinya percakapan kita sampai di sini dulu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah cukup ya Bu, saya jadi sudah bisa menemukan kemampuan yang harus saya gali di diri saya setelah saya berbicara dengan Ibu, seperti yang tadinya saya nggak kepikiran untuk mengajak teman sejawat yang lebih mahir dibanding saya dalam bidang
IT, akhirnya saya kepikiran daripada saya harus mengambil orang dari luar, narasumber, lebih baik saya ajak rekan sejawat sendiri. Oke. Itu saja sih Bu yang saya dapatkan. Baik Bapak, cukup sampai sini dulu Bapak. Kita Ya. lanjutkan lagi di kemudian hari ini ya, pada saat Bapak sudah mulai melaksanakan program Bapak. Siap Ibu. Terima kasih banyak ya Bu sudah menyempatkan waktunya Ya, untuk sama-sama, Bapak. saya utarakan apa yang menjadi beban pikiran saya ya Bu. Ya Bapak, semangat ya Bapak. Ya, semangat selalu Bu. Terima kasih. Wah, bagaimana nih tadi Bu Winda dengan Pak Adi ya hasil coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar ya. Alhamdulillah sudah berjalan lancar ya Bu Winda. Nah, di sini saya ingin membahas hasil analisis catatan yang saya peroleh dari hasil coaching antara Bu Winda dengan Pak Adi tentu yang tadi sudah dilaksanakan. Nah, apa saja nih yang tadi sudah Bu Winda lakukan untuk mencapai tujuan pengembangan berdasarkan indikator yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, Bu Winda? Ya, indikator tercapainya adalah tercapainya solusi dari masalah coaching saya. Untuk itu tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta dan juga sudah mempraktikkan kemampuan atau kompetensi saya dalam mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi sudah menggunakan alur Tirta tentunya ya Bu Winda, tadi sudah kehadiran penuh, terus juga Bu Winda sudah mendengarkan secara aktif, terus juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih tadi Bu Winda, hal-hal yang untuk tadi sudah dikembangkan ketika coaching, di sini saya ingin membacakan hasil catatan saya ya. Ketika tadi proses coaching berlangsung, di sini ada beberapa hal catatan. Semua secara keseluruhan ada yang dikembangkan, kriterianya itu sudah sangat baik ya Winda dan Pak Adia. Tentunya kompetensi kesadaran penuhnya, Winda sudah fokus, sudah menatap matanya koci, ya kan, berbicara dari hati ke hati sehingga permasalahannya sudah teratasi, terus juga kompetensi mendengarkan aktifnya sudah berjalan dengan baik. Lalu Bu Winda juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa ya Bu Winda. Alhamdulillah, jadi ketercapaiannya sudah tercapai semua kompetensi yang Bu Winda sudah ajukan. Nah, kira-kira nih adakah kompetensi lain yang Bu Winda ingin kembangkan lagi sepertinya Bu Winda setelah ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Jadi Bu Winda ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Nah, kira-kira ada rencana apa ke depannya Bu Winda? Rencana ke depannya saya akan di awal-awal saya akan berlatih dan akan memberikan coaching kepada teman sejawat dan murid-murid saya. Oke, bagus sekali ya rencana ke depannya untuk Bu Winda secara aktif lagi tentunya ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Winda ingin melaksanakan coaching tersebut? Secepatnya Bu, setelah kegiatan ini mungkin saya akan mulai mencoba memberikan proses. Wah, keren sekali Bu Winda, bagus sekali. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kita bisa melaksanakan praktik-praktik baik tentunya di sekolah kita ya. Baik, terima kasih Pak Adia, Bu Winda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampuangan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku miliar. Assalamualaikum Bu Yayat dan Bu Winda. Waalaikumsalam Pak Adia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak.
Alhamdulillah baik. Pak Dian. Alhamdulillah baik. Ya, saya mau menyampaikan kriteria untuk coaching kali ini ya, Bu Yayan dan Bu Linda. Silakan Pak Dian. Itu ada 4 kriteria. Yang pertama itu kurang, yang kedua cukup, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Kira-kira nih Bu Yayan, kompetensi apa yang mau dikembangkan? Iya, menurut saya kompetensi yang ingin dikembangkan itu tentunya hadiran penuh ya, menggunakan alur tirta, hadiran penuh, mendengarkan secara aktif, terus juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya. Berarti menggunakan alur tirta, hadiran penuh, mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi ini, yang mana yang mau digali atau dikembangkan lebih dalam oleh dia? Iya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya ya. Jadi saya ingin menggali terus kepada coach saya supaya apa yang permasalahannya dia itu secara terbuka lagi seperti itu tadi ya. Indikator untuk kompetensi pertanyaan berbobot apa ya biaya? Iya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih secara rinci lagi tentunya ya supaya coaching yang saya inginkan ini supaya lebih detail lagi dia kemukakan permasalahan yang dia hadapi. Berarti pertanyaan untuk menggali pertanyaan yang lebih dalam lagi ya Bu ya, untuk mengerti stimulus psikologi ini ya. Kira-kira sekarang sudah siap belum untuk melaksanakan untuk coaching-nya? Iya, sudah siap ya Bu Linda tentunya. Insya Allah siap Bu. Iya, insya Allah siap. Oke, dipersilakan untuk Bu Yaya dan Bu Linda. Baik, terima kasih Pak Adia. Assalamualaikum Bu Yaya. Bu Yaya ada waktu? Waalaikumsalam Bu Indah. Wah, dengan senang hati nih Bu Indah, ada apa? Ini Bu, ada yang ingin saya bicarakan mengenai teman-teman saya ya, rekan-rekan guru di sekolah saya ini masih banyak yang belum menerapkan pembelajaran yang menggunakan filosofi KHD, dan juga masih banyak yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Ya, jadi dengan pertemuan kita ini, apa sih yang Bu Indah harapkan? Oke, dengan pertemuan ini saya berharap sih ada perubahan sikap dari mereka ya Bu, dari rekan-rekan saya untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan filosofi KHD dan pembelajaran berdiferensiasi agar tujuan merdeka belajar itu bisa tercapai. Oke, jadi dengan pertemuan kita ini, Bu Indah mengharapkan rekan-rekan sejawat ini menerapkan filosofi KHD ya, dan juga pembelajaran diferensiasi tentunya ya. Oke, baik. Dan coba ceritakan kepada saya secara lebih detail lagi, Bu Indah, apa sih permasalahannya? Ya, permasalahannya gini Bu, saya sering mendengar ada guru yang dominan di kelas, ada guru yang masih saja melebel anak, yang menginginkan atau melakukan pembelajaran menyamaratakan. Padahal kan setiap anak memiliki kodratnya masing-masing ya Bu, dan mereka mengeneralisasi semuanya seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi menurut Bu Winda ini masih banyak rekan sejawat Ibu itu secara dominan melabel anak-anak dan seperti itu ya Bu Winda. Oke, baik. Jadi dengan situasi tersebut, rencana apa ya sih yang sebaiknya Bu Winda lakukan? Oke, yang ingin saya lakukan tentunya
saya ingin merubah mindset mereka ya Bu untuk mengikuti filosofi KHD pastinya dan juga memahami bahwa setiap siswa itu tidak sama. Untuk itu kita perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, bagus sekali Bu Indah, Masya Allah. Jadi dengan merubah mindset menjadi filosofi KHD, terus juga menerapkan pembelajaran diferensiasi tentunya ya Bu Indah. Oh, jadi permasalahannya Bu Indah ini sekarang berada di level berapa ya Bu Indah? Di level 5 Bu. Oh, baik. Nah, terus untuk rencananya kira-kira dari level 5 itu naik ke skala level berapa Bu Indah? Rencana saya sih saya ingin menaikkan ke level 7 Bu, karena mungkin level 7 itu yang lebih masuk akal karena di sini kan kita ingin merubah mindset dan merubah mindset itu memakan waktu lama dan butuh kebiasaan. Wah, bagus sekali Bu Indah ya. Semoga apa yang Bu Indah terapkan ini bisa berjalan dengan baik ya. Tentunya pastinya ada rencana apa sih ini yang Bu Indah ingin dapatkan? Oke, untuk merubah level dari level 5 ke level 7, mungkin saya akan mengadakan pendampingan individu atau mentoring Bu. Dan juga saya akan mungkin akan melaksanakan atau melakukan pelatihan Bu. Oke, baik. Jadi kalau saya rangkum ya, Bu Indah ingin merubah mindset, terus juga Bu Indah ingin pelatihan tersebut. Ya, oke. Nah, jadi dari percakapan yang sudah kita lakukan nih, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari cerita yang tadi? Oke, setelah saya bercakap-cakap dengan Ibu, yang saya dapatkan ya Bu, saya menemukan gambaran kira-kira apa yang akan saya lakukan dan bisa saya terapkan ke teman-teman Ibu. Baik, kira-kira rencananya kapan ya Bu? Secepatnya Bu, saya akan berkomunikasi dulu atau berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Oke, baik. Jadi rencananya secepatnya ya Bu Indah ya. Iya. Terus bagus sekali sih ya Bu ya, Bu Indah sudah mau menerapkan ada titik temunya lah ya Bu Indah dengan ini. Kira-kira Bu Indah dari percakapan yang tadi sudah kita dapatkan nih, apa sih yang bisa Ibu dapatkan dari cerita kita tadi? Oke, dari percakapan kita tadi ini saya mendapatkan gambaran kira-kira rencana saya itu seperti apa untuk memecahkan masalah yang ada di sekolah saya. Oke, baik. Rencananya kira-kira kapan nih Ibu bisa menerapkannya? Secepatnya Bu, setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, saya akan menindaklanjuti. Wah, bagus sekali ya Bu Indah ya, sudah bisa mau merencanakan secepatnya. Oke, nah sekarang sudah ada titik temunya ya Bu Indah ya. Oke, baik. Nah, jadi nanti kita berjumpa lagi di saat Ibu, kapan nih rencananya? Setelah saya melaksanakan kegiatan itu ya Bu, Oke, baik. Jadi nanti kita akan berjumpa lagi ya Bu Indah saat Ibu sudah melaksanakannya rencana tersebut. Baik. Terima kasih Bu Yaya untuk waktunya. Saya sudah tercerahkan sekarang dan saya jadi semangat nih untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya, sama-sama Bu Indah, semangat terus ya Bu Indah untuk menerapkan praktik-praktik baiknya di sekolah. Sama Ibu. Ya. Wah, alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Yaya dan Bu Indah. Alhamdulillah sudah ya Bu. Tadi saat sebelum melaksanakan coachingnya saya telah menanyakan mengenai indikator pencapaiannya. Dari indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi sebelumnya melaksanakan coaching, apa saja yang telah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Iya, jadi tadi saya sudah melaksanakan coaching menggunakan alur Tirta. Tentunya saya juga sudah mendengarkan secara aktif, terus juga saya juga kehadiran penuh, fokus, terus menatap matanya Bu Indah, terus juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya. Iya. Berarti Bu Yaya sudah melakukan coaching sesuai alur kita ya, sudah menanyakan pertanyaan berbobot, sudah mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, dan
dengan kehadiran penuh ya Bu ya. Saya akan membacakan hasil catatan ketika proses coaching ya Bu, yang berlangsung. Ada beberapa catatan untuk coaching ya. Masalah saya sudah identifikasi permasalahan, pengembangannya sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu. Nah, terus kesadaran penuhnya sudah sangat hadir di coaching kali ini dengan Bu Yayat memperhatikan, terus Bu Linda sebagai coachingnya, terus Bu Yayat juga sudah menjadi pendengar yang sangat aktif, memperhatikan apa yang Bu Linda berikan jawaban ya, dan juga Bu Yayat sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot ya, demi memancing kemampuan dari coaching ya Bu, agar apa yang diinginkan oleh coaching itu bisa keluar gitu, pertanyaan-pertanyaan stimulusnya ya. Berarti alhamdulillah tercapaian, semuanya sudah tercapai kompetensinya ya Bu ya. Kira-kira apa ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan tapi dikembangkan lagi setelah ini? Iya, tentunya tadi saya ingin mengembangkan mungkin mendengarkan secara aktif ya. Jadi saya harus fokus betul secara intens gitu ya Pak ya, tentang permasalahan yang dihadapi di coaching. Terus juga tentunya saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coaching ini juga bisa lebih terbuka lagi tentang permasalahan yang dihadapi. Berarti biaya ingin mengembangkan yang berbobot, terus mendengarkan secara aktif ya tadi. Ada nggak sih rencana ke depannya? Iya, tentunya rencananya mungkin sering berlatih ya, terus juga sering lebih memperhatikan cara orang lain untuk sedang coaching. Tentunya juga saya sering lihat di YouTube, tentunya di Google cara bagaimana sedang meng-coaching orang seperti itu. Bagus sekali ya rencana ke depannya Bu Yayat. Kapan nih kira-kira ingin melaksanakan coaching lagi? Iya, tentunya mungkin dengan setelah ini ya Pak ya, kita sudah bisa merencanakan coaching terhadap teman-teman saya mungkin di sekolah gitu kan, jadi saya bisa berlatih lagi dengan teman-teman sejawat tentunya. Oke Bu Yayat, berarti semoga pelaksanaan coaching ke depannya itu berjalan dengan baik dan ini menjadi praktik baik untuk kita semua ya Bu Yayat ya. Baik, sampai di sini dulu ya. Semoga kita bisa melaksanakan praktik baik di sekolah kita ini ya. Terima kasih Bu Yayat dan Bu Linda. Iya, sama-sama Pak Dian.